Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, berkat rahmat dan karunia-Nya saya dapat menyelesaikan tugas PLP ini dengan baik. Perkenalkan, nama saya Saimatul Zakiyah dengan NIM 23811308001. Saya adalah mahasiswi program studi PJJ Pendidikan Agama Islam di UIN Syekh Nurjati Cirebon, kelas B21 semester 6. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan laporan dan portofolio pengenalan lapangan persekolahan yang telah saya laksanakan di MTSNU Raja Singa, Kecamatan Trisik, Kabupaten Indramayu. Fokus utama dari presentasi ini adalah memaparkan hasil perancangan serta implementasi modul ajar fikih berbasis metode MMJ, yakni Meaningful, Mindful, dan Joyful, yang berfokus pada dua topik utama kelas 8, yakni yang pertama, materi sedekah hibah dan hadiah, dan materi yang kedua adalah ketentuan makanan halal dan haram. Kemudian evaluasi hasil belajar siswa kelas 8 serta refleksi dan tindak lanjut dari praktik mengajar yang telah dilakukan. Semoga apa yang saya paparkan hari ini dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai capaian PLP saya serta menjadi bahan diskusi yang bermanfaat. Pertama-tama saya akan memberikan gambaran umum tentang sekolah yang saya observasi. MTSNU Raja Singa merupakan satuan pendidikan yang kental dengan budaya religius di Indramayu, Jawa Barat. MTSNU Raja Singa adalah madrasah berbasis komunitas yang berkomitmen pada pendidikan karakter, moderasi beragama, dan literasi. Dengan kurikulum merdeka, madrasah ini berusaha menjadi lembaga yang adaptif, inovatif, dan relevan dengan perkembangan zaman, sekaligus tetap berakar pada nilai-nilai keislaman dan kearifan lokal. Kemudian untuk kondisi peserta didiknya di sekolah ini adalah, untuk kondisi peserta didik di kelas 8 MTSNU Raja Singa ini, siswa kelas 8 berada di fase D, yakni memiliki karakteristik kritis, menyukai aktivitas fisik, dan memiliki motivasi tinggi jika materi dihubungkan dengan tren sosial atau digital. Kondisi peserta didik di MTSNU Raja Singa menunjukkan perkembangan yang positif, di mana sebagian besar dan mereka telah mencapai batas kompetensi minimum dalam literasi membaca serta numerisasi. Selain itu, para peserta didik sudah terbiasa menerapkan nilai-nilai karakter pelajar Pancasila rahmatan lil alamin seperti memiliki akhlak mulia, mandiri, kreatif, bernalar kritis, serta aktif mengikuti berbagai pembiasaan religius di madrasah, termasuk sholat duha berjamaah dan istighosah. Meskipun demikian, madrasah masih menghadapi tantangan berupa kemampuan akademik peserta didik yang tidak merata dalam menyerap materi pelajaran, serta kondisi geografis tempat tinggal sebagian besar siswa yang berdomisili cukup jauh dari lingkungan Kecamatan Trisik. Kemudian untuk lingkungan pembelajaran, yakni tersedianya fasilitas pendukung seperti musola sekolah untuk praktik, kantin untuk observasi makanan halal, serta penggunaan grup WhatsApp sebagai ruang belajar virtual. Lingkungan belajar di madrasah ini didesain sebagai perpaduan antara budaya religius yang kental, keamanan fisik, serta pemanfaatan sarana pendukung yang inklusif guna memfasilitasi kebutuhan seluruh peserta didik. Lingkungan belajar madrasah mengintegrasikan berbagai fasilitas penting seperti ruang kelas yang kondusif, perpustakaan sebagai pusat literasi, serta pemanfaatan sarana keagamaan berupa masjid sekolah atau musola sekolah yang menjadi pusat pembiasaan ibadah yang sholat duha berjamaah, sholat fardu, dan kegiatan istighosah. Selain itu, iklim belajar di MTSNU Raja Singa juga mendukung oleh hubungan sosial yang harmonis dan demokratis antar warga madrasah, kerjasama yang solid dengan komite serta orang tua siswa, serta penataan ruang yang bersih, rapi, dan sehat demi mewujudkan keamanan psikologis serta kenyamanan bagi siswa selama menuntut ilmu di lingkungan Kecamatan Trisik. Adapun perencanaan pembelajaran yang saya laksanakan pada observasi kemarin adalah: pertama, penyusunan RPP atau modul ajar, yakni modul ajar disusun untuk 8 pertemuan per topik dengan mengintegrasikan profil pelajar rahmatan lil alamin atau Pancacinta. Kemudian penentuan tujuannya yakni
mampu menjelaskan definisi hukum dan dalil sedekah, hibah, dan hadiah, serta makanan halal dan haram. Kemudian, mampu mengidentifikasi perbedaan teknis, pemberian sosial, dan klasifikasi zat makanan. Kemudian dalam pemilihan metode, media, dan asesmen, saya menggunakan metode MMJ, contextual teaching, dan diskusi kelompok, media Canva, quizzes, video YouTube. Kemudian untuk asesmen, kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran yakni menggunakan pilihan ganda dan esai, juga game edukasi. Kemudian untuk pelaksanaan pembelajarannya, yang pertama adalah proses kegiatan pembelajaran. Menggunakan skema awal, teknik stop atau ice breaking, kemudian inti, memahami, mengaplikasikan, dan merefleksi, dan dilanjutkan dengan penutup. Untuk penerapan MMJ, meaningful, menghubungkan sedekah dengan solusi kesenjangan sosial, mindful, yakni sesi refleksi diam atas hakikat harta dan makanan sebagai bahan bakar ibadah, dan joyful, yakni game edukasi tentang sedekah, hibah, dan hadiah. Ice breaking ini memiliki batasan waktu. Saya terapkan hanya 15-12 menit. Ketika konsentrasi mereka mulai buyar atau mulai mengantuk, ice breaking yang melibatkan gerakan fisik ringan atau teka-teki logika dapat merangsang kembali kerja otak agar siap menerima materi selanjutnya. Kemudian pemanfaatan teknologi, yaitu implementasi proyek digital untuk menunjang proses pembelajaran. Kendala yang saya hadapi adalah siswa terkendala masih kesulitan membedakan rukun hibah dan hadiah secara mendalam, serta kritisnya status produk olahan modern yang viral. Kemudian untuk evaluasi dan hasil belajar, metode evaluasi yakni tes kognitif seperti HOTS, asesmen formatif melalui pilihan ganda, dan esai, juga game edukatif. Kemudian untuk hasil belajar siswa, menurut saya sebagian besar siswa mencapai kategori baik hingga sangat baik dalam memahami dalil dan melakukan analisis kasus hibah dan hadiah. Analisis ketercapaian tujuan pembelajaran yakni melalui rubrik KKTP ditemukan bahwa praktik nyata, bakti sosial, dan deteksi kantin paling efektif meningkatkan pemahaman siswa dibandingkan sekedar teori. Kemudian untuk refleksi pembelajaran, kelebihannya dalam pembelajaran ini adalah penggunaan metode MMJ membuat kelas sangat hidup, siswa tidak merasa tertekan dan belajar fikih yang biasanya dianggap kaku. Kemudian kekurangan pembelajaran yakni manajemen waktu pada sesi diskusi kelompok sering melebihi durasi karena antusiasme siswa yang tinggi. Faktor penyebab keberhasilan adalah dukungan kepala sekolah yakni Ibnu Faija MPD dan fasilitas sekolah yang representatif untuk praktik lapangan. Untuk perbaikan strategi mengajar, yakni pada kasus saya mengoptimalkan pembagian peran dalam kelompok agar manajemen waktu lebih efisien. Kemudian diadakan program remedial, yakni pendampingan khusus bagi siswa yang masih tertukar antara konsep hibah dan hadiah melalui metode tutor sebaya. Kemudian juga diadakannya program pengayaan, yakni pemberian tugas analisis status halal pada produk impor bagi siswa yang telah mencapai level sangat baik. Kemudian kegiatan PLP di MTSN Raja Singa berhasil mengintegrasikan nilai-nilai fikih dalam perilaku harian siswa melalui pendekatan yang bermakna dan menggembirakan. Diharapkan sekolah konsisten menerapkan kantin halal sebagai laboratorium berkelanjutan bagi mata pelajaran fikih. Terima kasih kepada dosen pembimbing, kepada kepala sekolah MTSN Raja Singa, dan seluruh siswa kelas 8 atas kolaborasinya dengan tercapainya praktek yang saya kerjakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.